Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu dan adik-adik mahasiswa semuanya, kali ini kita akan mengkaji tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan jenazah, bagaimana perawatannya, apa yang diperlukan perlengkapannya, yang semuanya ini sangat urgent bagi kita. Minimal kita kelak akan memandikan atau menyolatkan orang tua kita apabila meninggal. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya perkenalkan dulu. Yang akan sebagai narasumber kali ini adalah Bapak Profesor Dr. Haji Thohir MA. Beliau ini pendidikannya alumni IAIN Malang, S1, S2 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, S3 IAIN Syarifullah Jakarta. Jabatan beliau di Brawijaya sebagai Ketua Pusat Pembinaan Agama Islam. Jawaban organisasi kemasyarakatan, beliau adalah Gubernur Muhammadiyah Jawa Timur. Maksud saya gubernur itu ketua umum wilayah yang jangkauannya se-Jawa Timur. Baiklah, untuk menyingkat waktu kepada Pak Tahirul, terserah waktunya, saya persilakan berapa, dan nanti di belakang akan ada sesi tanya jawab. Pada Pak Profesor Tahirul dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak dan adik-adik mahasiswa yang saya hormati, di tangan adik-adik sekalian ada sebuah judul tulisan mainan saya. Judul tulis main-main aja, tidak serius. Judulnya adalah selintas perjalanan hidup manusia. Ini merupakan prolog dari nanti ada pelatihan berkaitan dengan masalah prakteknya. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang pasti kecuali mati. Ya, tidak ada sesuatu yang pasti kecuali mati. Kalau orang menikah, kata orang pasti melahirkan, juga belum tentu, karena banyak orang juga tidak bisa melahirkan. Kalau Anda ini semua pasti mengharapkan jodoh, tetapi tidak semua orang mendapatkan jodoh. Semua tidak pasti kecuali mati. Karena itu belajar mati, belajar untuk mati, itu juga merupakan satu kepastian bagi kita yang masih hidup. Bisa dipahami tidak? Belajar untuk menghadapi satu kepastian itu bagi kita yang masih hidup juga merupakan satu kepastian. Maksud kita bahwa pada saat menjelang kehidupan akhir kita tidak boleh gegabah apalagi terjebak dalam persoalan-persoalan kehidupan kemanusiaan yang penuh dengan hidangan. Dalam tulisan saya itu banyak hidangan, ada hidangan yang menuai berkah dan ada hidangan yang menuai azab dan siksa. Tinggal kita yang memilih. Adik-adik sekalian yang saya hormati, karena mati itu pasti, maka kita yang hidup ini tidak boleh menghadapi dengan cara-cara yang tidak pasti. Ya. Karena dia pasti, maka kita harus menghadapi dengan satu sikap yang pasti. Sikap pasti itu adalah kita yang masih hidup ini diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, dan perintah tersebut didokumentasi oleh Allah dalam wahyunya pada Quran surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya, dan janganlah kamu mati sebelum kamu berserah diri kepadanya. Ini sesuatu yang pasti. Satu hal yang aneh adalah sampai hari ini tidak ada orang pun tahu tentang jadwal kematian dari masing-masing pribadi. Alias mati itu pasti, tapi kejadian tentang kepastian itu unpredictable. Tidak ada sesuatu yang bisa mereka, tidak ada sesuatu yang bisa menyana-nyana, dan tidak sesuatu pun yang bisa melihat jadwal kematian. Kita sering melihat kita berobat atau keluarga kita berobat,
di rumah sakit. Suka-sukanya dokter ini, barangkali dokter itu bukan orang muslim itu ya. Sudah Bu, bawa pulang saja, wong ini tinggal tunggu waktu. Coba, itu pernyataan yang sangat konyol. Pernyataan orang-orang yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prediksi ilmu pengetahuan boleh, tapi prediksi ilmu pengetahuan bukan merupakan prediksi yang mengandung kepastian. Ternyata pasiennya dibawa pulang masih hidup, malah dokter mati duluan. Ya kan? Pasien yang disangka oleh ilmu pengetahuan itu akan mati, ternyata masih hidup segar, sehat. Dokter yang mengobati pasiennya akan mati malah mati duluan. Ini apa artinya? Bahwa wilayah mati bukan persoalan kemanusiaan. Kematian bukan persoalan wilayah manusia, tapi itu adalah persoalan wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita hidup ini menghadapi soal yang pasti itu tidak boleh dengan sikap yang tidak pasti. Persoalan lain bahwa dalam kehidupan kita yang singkat ini, ya, terjadi semacam fluktuasi kehidupan. Tahu fluktuasi? Apa ya? Iya, naik turun. Bahkan Quran mengatakan bahwa hari-hari kehidupan kita itu ibarat roda pedati. Al-ayyamu nudawiluha bainan nas. Terus berputar. Sesekali ke bawah, tidak selamanya di bawah, tapi juga di atas. Ketika dia di atas, tidak selamanya dia di atas, tapi juga berputar ke bawah. Menghadapi putaran kehidupan kita ini, juga harus kita memiliki sikap yang pasti untuk merespon itu. Jadi paham dia? Menghadapi putaran kehidupan kita yang sangat fluktuatif ini, kita harus memiliki sikap yang pasti untuk meresponnya. Kata orang bijak, tidak ada sifat yang pasti untuk merespon fluktuasi hidup kita ini kecuali sabar, syukur, dan sholat. Gitu ya. Sabar ketika menerima ujian, syukur ketika mendapat nikmat, sholat merupakan satu-satunya cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa menolong kehidupan kita. Ada sebuah penelitian bahwa akhir-akhir ini banyak orang yang mati bunuh diri, ya, karena frustrasi, depresi, ya, kena gangguan mental yang serius. Ya, diteliti ternyata bahwa mereka mau hidup tetapi mereka tidak bersedia menerima kenyataan hidup. Mereka mau hidup dan menikmati seluruh fasilitas hidup, tapi ternyata mereka tidak sedia menerima kenyataan hidup berupa ujian atau cobaan itu. Ya. Nah, sikap semacam ini sesungguhnya adalah memperpanjang daftar penderitaan kita. Berani hidup harus berani atau sedia menerima resiko itu. Itu namanya gentleman. Jangan mau hidup tetapi tidak mau menerima resiko hidup. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, menerima resiko hidup itu tidak dengan konfrontasi, tidak dengan demo, tetapi dengan memiliki sifat-sifat mental yang terpuji, yaitu sabar, syukur, dan terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah adik-adik sekalian, oleh Nabi mengatakan kepada kita bahwa sungguhnya hidup kita ini seperti perantau. Ya, dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Nabi mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirin sabil." Ya. Jadikanlah hidupmu itu seperti seorang perantau yang sedang melakukan sebuah perjalanan singkat akan kembali ke kampung asal. Di sini bukan kampung asal kita. Kita semua di sini tanpa kecuali status kita menjadi perantau dan camat-camat calon mati. Iya kan? Perantau yang bertitel paling tinggi sampai pada camat, tidak sampai presiden. Presiden juga camat, calon mati. Karena itu saya bilang kalau merencanakan membunuh
bagi pejabat, gak usah direncanakan, dijarno dewe mati dewe kok. Ya, dijarno mati dewe. Karena itu sesuatu yang pasti dan bakal terjadi. Karena itu kita diminta sebagai perantau itu bersedia menjadi perantau yang baik, yaitu mengumpulkan bekal kita sebanyak mungkin untuk kembali ke kampung asal supaya kita bisa menikmati kebahagiaan di sana. Nah, bekal itu adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik setiap hari dibekali berbagai ilmu pengetahuan. Ya, saya mohon maaf bukan meremehkan berbagai ilmu pengetahuan. Semua ilmu pengetahuan tidak membawa adik ke surga, kecuali ilmu pengetahuan agama. Percaya apa enggak? Tapi beli buku agama 35 katanya pelarangan itu. Beli buku fisika cuma 20 halaman 150.000 nggak apa-apa ya. Memangnya mau main fisika dengan Tuhan? Mau main kimia dengan Tuhan? Bimbingan dan tuntunan agama ini sungguhnya salah satu upaya menunjukkan kita jalan untuk mendapatkan kebahagiaan. Di samping ada pelatihan praktis seperti ini. Nah, sekali lagi sebagai orang yang disebut dengan status perantau dengan kriteria yang paling tinggi camat, kita pasti akan kembali, dan sesudah kembali akan terjadi satu kepastian lagi sesudah kita kembali, yaitu kepastian bertanggung jawab atas semua karunia yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita di muka bumi. Itu juga pasti. Karena itu tugas kita adalah bagaimana menjawab kepastian hidup berupa pertanggung jawab di dunia ini dengan sebaik mungkin agar kita juga bisa menerima kebahagiaan di hari akhir nanti. Pertanyaan yang saya tahu dari bocoran Nabi itu, saya tahu karena ada bocoran hadis Nabi. Pertama tentang sholat, awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salat. Pertama-tama yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah sholat. Fa in saluhat fasaluhat sa'irul amali. Kalau dia sudah sholat, maka seluruh amalnya akan menjadi baik semuanya. Kalau sampai sholatnya rusak alias meninggalkan sholat, maka seluruh amal salehnya menjadi rusak. Itu yang pertama. Ada bocoran lagi berupa hadis juga riwayat Tirmizi, kata Allah, la tazulu kadama ibni adaman, belum hilang telapak kaki seorang anak Adam, sehingga kepadanya dipertanyakan 4 persoalan. Pertama, an umrihi fi ma afna, umur yang diberikan kemana kita habiskan. Maka harus pasti kita ini menjadi pionir menghabiskan usia kita untuk kebaikan, mulai dari belajar sampai berbuat baik yang selanjutnya. Yang kedua, wa an jasadihi fi ma abla, ya, ganteng, cantik, tegap, kuat, kemana kita gunakan itu? Ini akan kita pertanggungjawabkan. Yang ketiga, wa an ilmi madza amilati, tentang ilmu apakah dia sudah beramal atau dengan apa dia menggunakan ilmu, untuk apa dia menggunakan ilmunya. Yang keempat, wa amalihim min aina kasabahu wa bima anfaqa, tentang harta dari mana kita peroleh dan kemana kita belanjakan. Pertanggungan jawab seperti adalah sebuah kepastian yang bakal terjadi, sehingga tugas kita yang masih hidup ini adalah bagaimana membuat jawaban-jawaban yang benar dan pasti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang pertanggung jawab itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Adik-adik sudah bisa membaca sendiri. Mudah-mudahan hidup kita yang singkat ini ya hanya berada pada satu pilihan, yaitu hidup mulia atau mati syahid. Itu jangan diartikan pergi berperang, enggak. Begini-begini ini juga nanti mati syahid. Ya, belajar kemudian meninggal dalam belajar, walaupun di rumah itu juga mati syahid. Cuman mati syahidnya kelasnya memang berbeda. Kelas Sunnah Pelaut itu kelas perang yang mati di medan perang. Kita ini kelas-kelas tadi saja tidak apa-apa lah. Ya.
tapi juga mati syahid gitu ya. Nah itu tugas kita menjawab dari sekarang. Ya, mohon maaf lebih dan kurang. Selanjutnya mari kita ikuti para narasumber yang lain tentang perawatan dan pelatihan jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.